kita tidak pernah boleh melabel orang lain dari apa yang mereka pakai, gitu ya kan. Seringkali di dunia sekarang ini, saya sebagai ketua umum komunitas, saya sedih, Mike. Sedihnya kenapa? Kalau misalnya teman-teman ini para pengusaha yang datang ke acara itu, kalau misalnya ada orang sales asuransi atau MLM, itu biasanya mereka langsung dikucilkan. Saya sedih, Mike, prihatin gitu. Mental block langsung dihakimin. Kenapa sih seperti itu terhadap orang lain? Bisa jadi kan 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian dia menjadi malaikat tak bersayap yang membantu hidup kamu. Betul. Kenapa labeling orang tentang dunia asuransi, dunia MLM, seakan-akan kalau bisa di-remove nomor teleponnya, blok. Padahal teman SD, teman SMP. Begitu ditanya, sekarang kerjanya apa? Saya MLM. Langsung. Udah, besoknya nggak mau ngobrol lagi. Tadinya udah enak-enak ngobrol, nggak mau. Terus saya mau nawarin asuransi, juga udah nggak mau dengerin. Padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Bisa jadi di dunia jasa, ini saya katakan ini sebagai dunia jasa ya. Jasa yang memberikan solusi bagi kita semua. Kadang-kadang walaupun Anda mungkin juga udah punya produknya, tapi kita nggak boleh melabel orang lain. Betul. Bisa jadi yang dia tawarkan itu kita udah nggak butuh, tapi mungkin teman kita yang lain butuh, kan kita boleh referensi. Dan kalau kamu terhadap dia seperti itu, sebenarnya itu juga menutup pintu rezeki buat kamu. Kenapa? Karena bisa jadi si sales daripada MLM maupun asuransi ini, paman atau keluarganya adalah orang yang justru butuh jasa Anda. Betul. Misalnya you dokter, pamannya dia bisa jadi butuh loh, you punya jasa. Berarti you sudah membuat you punya rezeki terisolir. Karena apa? Mindset ada anugerahnya sendiri juga itu ya, kenalin orang ya. Iya. Nah, ya saya pikir balik lagi, tentu kalimat demi kalimat yang meluncur, hidup itu tidak semudah teori, Mike. Betul. Ya, sekarang kan juga banyak orang-orang yang bisa memberikan motivasi buat orang, memberikan inspirasi, tapi kenyataan hidup kan beda, Mike. Betul. Ya, kayak baru-baru kemarin saya sempat diajak Bro James debat nih, Mike. Iya, James gue ya. Iya. Bahwa apakah hidup itu semudah teori? Di itu kita bahas tentang speaking and networking. Bagi saya, setelah acara itu selesai, saya bisa bagikan hanya di channelnya Michael Kinato. Jadi nonton nih ya teman-teman ya. Ini pertama kalinya di-sharingkan. Kesimpulan dari hasil kita kemarin rame-rame kumpul, kita melihat bahwa gini. Jack Ma mengatakan bahwa segala sesuatunya nanti akan digantikan oleh robot dan kondisinya jauh lebih baik. Mau itu mulai dari absensi sampai cara kerja sampai apapun, robot akan menggantikan dengan lebih baik. Sampai sini Bro Michael setuju? Setengah setuju. Oke, kalau gitu counter saya dong. Yuk kita debat aja deh. Kenapa setengah setuju? Karena menurut saya nggak ada yang semua profesi nggak bisa robot yang kerjakan. Mungkin yang bersifat rutin, misalnya cuci mobil dan lain sebagainya, itu bisa lah dikasih ke robot yang ini. Cuman ada profesi tertentu itu nggak bisa digantikan oleh robot sih menurut saya sih. Which is itu ada personal touch. Personal touch, human touch. Ada seni-seninya yang cuman human doang sih menurut saya. Which is itu sebenarnya di situ Jack Ma katakan bahwa IQ, EQ, IQ kan intelligent quotient, EQ. Kemudian ada yang namanya LQ. Wah itu memang langsung nih namanya juga udah jeli langsung nangkep ya. Adalah LQ itu love quotient ya. Love itu tidak bisa digantikan, tapi kan manusia itu punya IQ, EQ, kemudian ada SQ spiritual quotient, adversity quotient. Adversity quotient ini juga nggak bisa dimiliki oleh robot. Persistence kan, kayak tadi tuh perjuangan seorang anak jalanan. Ketika dia tahu ibunya mengalami penderitaan, ayahnya meninggalkan, situasi buruk, dia punya daya tahan yang jauh lebih kuat daripada sekedar anak-anak yang sekarang secara instantly mau apa langsung bisa dikasih. Betul. Ya kan? Nah, balik lagi ke tadi, love quotient ini sangat penting karena selamanya love itu tidak bisa digantikan. Jadi kita di dalam perdebatan kemarin kan kita akhirnya melihat bahwa dalam hidup ini kita harus menyadari penuh bahwa ada momennya di puncak kesuksesan Anda, di momen terbaik dalam hidup Anda, sempatkan waktu untuk mengecek kembali lagi
Mengecek apa, Mike? Mengecek bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Seberapa cinta kita sama Tuhan. Saat kita susah, biasanya sujud kita mudah. Cari Tuhan, Iya. cari bos. Tiada tembok untuk Iya. bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Betul. Ini biasanya kalau orang-orang yang lagi sulit, mereka cepat. Iya. Ya. Lalu setelah kondisi ini kita udah cek, bagus nih, dia mesti cek lagi. Cek lagi apa nih? Hubungan kita dengan orang tua, Yes. dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, apakah oke? Betul. Karena kita mungkin dengan partner relasi tiap hari bicara dinner, lunch, makanannya enak-enak, yang diobrolin juga enak. Tapi sampai di rumah karena kecapean, dengan yang di rumah nggak nyambung semua. Saya jujur, saya sendiri juga prihatin. Bukan hanya prihatin dengan kondisi teman-teman, saya prihatin sama diri saya sendiri juga. Sometimes kan energi kita flow, as a businessman kan kita flow semua, keluar semua, Mike. Betul. Tapi sampai ke rumah, energi ini udah habis.